SD, SMP, SMA beserta jajarannya. Yang saya hormati instansi terkait Kecamatan Gresik, yang saya hormati Bapak, Guru, dan Ibu se-Kecamatan Gresik, para anggota PGRI cabang Gresik, tokoh masyarakat, tokoh seni, tokoh pemuda, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita masih tetap diberikan rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi berwajah dalam rangka silaturahmi dan halal bihalal PGRI cabang Gresik tahun 1443 yang bertepatan dengan tanggal 31 Mei 2023. Mudah-mudahan acara ini mendapatkan ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Para bapak dan para ibu yang saya hormati, kami atas nama PGRI cabang Gresik perangkat panitia silaturahmi dan halal bihalal, yang pertama mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada seluruh instansi terkait, kepada seluruh jajaran PGRI, kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, sehingga dengan izin Allah dan ridha Allah acara ini kami dapat diselenggarakan dengan baik. Mudah-mudahan manfaat dari acara ini kita dapat membangun sebuah kebersamaan, membangun semangat baru untuk dunia pendidikan kita pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Gresik pada umumnya, terutama sebagai daerah seni dan budaya. Mudah-mudahan tetap eksis dan berkibar di mata masyarakat dunia. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami PGRI cabang Gresik masa bakti 2020-2025 yang dapat kami bangun untuk tahun pertama adalah mewujudkan sebuah impian warga PGRI cabang Gresik ingin memiliki sebuah gedung. Alhamdulillah melalui merger, melalui usaha kami dan para doa Bapak Ibu warga PGRI cabang Gresik, sehingga impian guru tenaga pendidikan cabang Gresik dapat terwujud. Dan berkenan Bapak Bupati, kami dalam taraf pembangunan insya Allah kami akan menyempurnakan sampai akhir masa periode kami di tahun 2025. Dan yang terakhir, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang hadir hari ini, bila mana sambutan kami, ucapan kami, hidangan kami, dan tempat kami kurang memungkinkan, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan
Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Gresik yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Haji Junedi SAG MPD. Kepada beliau disilakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'addahu wa hazama ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang sangat kami hormati Bapak Bupati Cirebon, Bapak Dr. Andes Haji Ikram MAG, yang sangat kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Romanto SPD, yang sangat kami hormati Budayati SPD selaku Ketua PGRI Kabupaten Cirebon, Bunda yang dinikmati atas nama Camat Gresik yang dirahmati oleh Allah, Bapak Danramil, Bapak Kapolsek, para ulama dan para anggota dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta ridha-Nya, sehingga di hari yang sangat mulia dan bahagia ini kita dapat berwajah berkumpul bersama di hadir Majlis Haram di tempat yang mulia ini dalam agenda silaturahim dan halal bihalal. Salawat serta salam semoga terlipat curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di dalamnya hatta yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak hadirin rahimakumullah, melalui agenda ini pertama kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada pengurus PGRI cabang Cirebon, pengurus PGRI Kecamatan Gresik yang melaksanakan acara halal bihalal ini dengan uang, karena sudah 3 tahun dengan pandemi ini sudah terkumpul, tidak muncul. Alhamdulillah sekarang bisa membuktikan menghadirkan Bapak Bupati, Bapak Kepala Dinas, Ketua Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah, terima kasih kepada jajaran pengurus semuanya. Selanjutnya perlu kami ketahui bahwa acara halal bihalal ini adalah merupakan tradisi bangsa Indonesia yang dilaksanakan setiap selesai Idul Fitri. Subhanallah. Kenapa kami sampaikan tradisi? Karena ibu dan bapak perlu kita tahu, halal bihalal di negara lain tidak pernah dilakukan, tidak pernah dilaksanakan. Cuma di bangsa Indonesia ini rasa kurang puas pengamalan di dalam bulan Ramadan dilaksanakanlah di dalam bulan Syawal dengan notabene ingin saling melebur dosa. Subhanallah. Dan ini kejadian ini juga pelaksananya dilaksanakan oleh semua instansi, termasuk PGRI, termasuk sekolah-sekolah. Untuk itu kami pesan
kami pesan khususnya untuk warga Kecamatan Gresik, khususnya para pengurus PGRI. Pertama, jadikan momen ini sebagai wujud silaturahim. Kenapa? Karena silaturahim ini akan menambahkan rezeki kita, melebarkan rezeki kita, kemudian juga memanjangkan umur kita. Man ahabba an yusbalahu fi rizqi wa an yusalahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilebarkan rezekinya, maka peliharalah dengan silaturahim. Untuk itu sekali lagi jadikan momen ini sebagai silaturahim kita, agar kita selalu dipanjangkan umur, diluaskan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya juga saya pesan minta kepada pengurus agar momen ini budayakan sebagai saling berjabat tangan. Kenapa? Karena dengan berjabat tangan ini Allah akan memberikan garansi, Allah akan menghapus semua dosa orang yang berjabat tangan. Barangkali kalau dosa dengan Allah selama Ramadan kita akan dihapus otomatis. Tapi dengan satu silaturahim, dengan berjabat tangan, Allah akan saling menghapus dosa orang yang berumami muslimin yang taqiyaini fayasbahani ghufirallahu ma qabla al-qadar. Ibu dan bapak hadirin rahimakumullah, dan yang terakhir kami mohon kepada para pengurus agar jadikan alhamdulillah kegiatan ini sudah. Namun saya mohon satu lagi ke depan agar ada nilai momen yang dirasakan oleh orang. Kami mohon pada para pensiunan diundang, Pak, kemudian berikan santunan sebagai kepedulian kita. Kami mohon seperti itu. Barangkali hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati Cirebon, Bapak Presiden Cirebon, hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua PGRI Kabupaten Cirebon kepada Bunda SPD yang selamat di sini. Saya tidak akan menyampaikan Bupati dulu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Cirebon, yang terhormat Kadisdip Kabupaten Cirebon, yang terhormat Camat Gresik, yang terhormat Pak Kapolsek Kecamatan Gresik, yang terhormat dan Ramil Kecamatan Gresik, yang kami banggakan Ketua PGRI Cabang Gresik. Tiada kata yang paling indah yang paling pantas kita ucapkan selain memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di pagi Indonesia ini kita bisa bersilaturahmi kembali di acara halal bihalal. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yang cantik. Hadirin yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih kepada Cabang Gresik yang telah mengundang kami pengurus PGRI Kabupaten Cirebon. Ini ada dua keuntungan bagi kami, Pak. Pertama, kami bisa silaturahmi. Yang kedua, kami juga akan mendapat ilmu yang bermanfaat, yaitu dari Pak Kiai. Itu sebagai persyaratan bagi kami pengurus PGRI Kabupaten Cirebon. Hadirin kami hormati,
Pak Bupati pernah berpesan PGRI harus membawa kemajuan, yaitu khususnya di bidang mutu pendidikan di Kabupaten Cirebon. Ini PR kami Pak PGRI. Jadi apalagi anak-anak P3K yang sudah lulus dan telah menerima gaji, semangat muda, yang muda harus berprestasi, tingkatkan cara atau KBM harus benar. Ya. Kami PGRI telah berjuang, Pak Bupati juga telah berjuang untuk dilangitnya P3K. Kami tidak minta apa-apa kecuali ngajarnya yang benar dan semangat. Apalagi sekarang ada digitalisasi. Digitalisasi itu seperti pisau bermata dua. Digitalisasi itu today and tomorrow. Siapa yang tidak melaksanakan itu tertinggal. Mungkin itu saja Pak, karena Pak Bupati sangat ditunggu di sidang paripurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami lakukan selamat datang kepada para guru semua musik di kegiatan hari ini. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Kepada yang hormati Bapak Haji Rudianto SPDM dan sholat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati Cirebon, Bapak Dr. Andes Haji Imron yang saya hormati, Ibu Ketua Cabang dan Ketua Pengurus Daerah PGRI Kabupaten Cirebon yang saya hormati, Ibu Camat beserta Muspika Kecamatan Gegesik yang saya hormati, Pak Korwil Kecamatan Gegesik, Kecamatan Gegesik beserta seluruh pengawas, Bapak Mimi Kubu, Bapak Kubu Mimi Kubu, Kecamatan Gegesik, Ketua PGRI Kecamatan Gegesik, dan para seniman yang berbahagia, Muhammad Mansur, alhamdulillah bisa hadir dan masih sehat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa bertemu dalam acara halal bihalal di PGRI Cabang Gegesik. Kami atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan atas nama pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin apabila dalam keseharian kita, baik itu dalam tugas maupun dalam pribadi, ada hal-hal yang berkenan. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan Pak Bupati yang saya hormati, ini kami Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Bupati atas perhatian beliau kepada pendidikan Kabupaten Cirebon. Apa yang sudah beliau lakukan kepada kita? Yang pertama, Bapak dan Ibu, Pak Bupati, pemerintah Kabupaten Cirebon melalui pemerintah Kabupaten Cirebon telah memformasikan 4.157 P3K, itu terbesar. Di samping itu Pak, Bu, Pak Bupati melalui instruksinya juga ke TAPD untuk menginstruksikan gaji P3K jangan diotak-atik, pokoknya harus dibayar 270 miliar yang anggaran yang digunakan untuk PGRI untuk guru P3K. Ini kami ucapkan terima kasih Pak Bupati. Kemarin sudah dilantik 1.713, insya Allah minggu depan akan dilantik tahap 2 1.262. Rekan-rekan yang sudah lulus P3K tahap 2 tinggal menunggu hari,
insya Allah akan kami lantik menjadi P3K. Mudah-mudahan Pak Bupati juga kemarin sudah menginstruksikan pada saat pembukaan rekening, mungkin Bapak dan Ibu yang lulus P3K tahap 2 kemarin di UMC sudah ngomong, beliau sudah menginstruksikan gajinya harus dibayar bulan Juli untuk P3K tahap 2. Ini ajaran itu berpihakan beliau kepada kita. Terima kasih. Kita semua mudah-mudahan dengan masih ada 1177 P3K yang ada tahap 3. Itu akan kami perjuangkan bersama sehingga kuota di 2021 4.157 terpenuhi. Sisanya Bapak dan Ibu yang masih honor masih punya kesempatan, masih 1177 lagi yang akan diangkat untuk P3K tahap 3. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah energi baru untuk pendidikan, bisa meningkatkan kegiatan pembelajaran kita. Dan sekali lagi, tahun ini pun bagaimana Pak yang dulu P3K, kita Dinas Pendidikan Pak Bupati sudah menganggarkan 20 miliar untuk insentif rekan-rekan guru honorer yang belum masuk ke P3K. Sudah ada anggarannya, sudah kita siapkan, tinggal menunggu keputusan untuk pembayaran saja, masih dalam proses. Mohon doa, mudah-mudahan di bulan Juni ke depan anggaran untuk BOS dan Bos ini bisa direalisasikan sehingga rekan-rekan kita yang honorer biasa bisa juga mendapatkan insentif meskipun nilainya masih belum memuaskan. Ke depan kami mohon Pak Bupati akan lebih memberikan perhatian lagi kepada Dinas Pendidikan agar rekan-rekan guru honorer kita bisa lebih sejahtera. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Harapan kami pada guru-guru di Kecamatan Gegesik juga kami mohon bisa kompak untuk membangun pendidikan khususnya di Kecamatan Gegesik. Ini kan gedung PGR-nya kalau saya ingat adalah bekas SD ya. Kita melihat akan dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, namun mungkin masih perlu tahap-tahap perbaikan. Nah, ini juga kami mendorong rekan-rekan perlu PGRI untuk bisa menggali potensi. Saya yakin guru-guru PGRI itu dermawan, apalagi untuk kepentingan bersama. Ini yang sudah bisa sejujurnya sudah kita sediakan, dimanfaatkan, maka direhab di ini sehingga menjadi pertemuan yang representatif tentunya. Bapak dulu kami mohon dukungan pada rekan-rekan guru. Ketika ada persoalan-persoalan pendidikan di lapangan, jangan sungkan untuk datang ke Dinas Pendidikan untuk mencari solusi bersama. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan yang telah memberikan sambutan. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Bupati Cirebon. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Zaki Ibrahim MPG dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, dan saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Pak Roni, yang saya hormati dari unsur pemerintah, terutama Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, dan saya hormati Ketua PGRI Kabupaten Cirebon, yang saya hormati Ketua PGRI Kecamatan Gegesik beserta jajaran, dan saya hormati Kobil Didik Kecamatan Gegesik, yang saya banggakan, yang saya muliakan, ini sesuatu kita dan saudara layak dari Gegesik, Pak Haji Mansur, terima kasih.
Yang saya hormati para kubu malam ini, kubu kecamatan Gresik, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi hari ini alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan para guru yang dari Perdana PGRI di Kecamatan Gresik ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh hadirin yang saya hormati, bahwa kami memang ada kepedulian dan program ini kepada para guru. Kenapa? Karena perubahan karakter orang dan penggalian suatu potensi alam itu harus dengan ilmu. Paman arada dunia kali diilmi, paman arada akhirata kali diilmi, paman arada rumah kali diilmi. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bilahu ladina ilman arada, dan orang-orang yang berilmu dan bertakwa ini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa tujuan kita supaya masyarakatnya sejahtera, aman, terkendali, dan kesejahteraan itu awalnya asalnya itu harus mempunyai ilmu. Allah memberikan suatu alam ini disertai dengan potensi-potensi alam. Nah, potensi alam ini akan bisa terungkap itu harus dengan ilmu. Dan manusia dilahirkan di dunia ini oleh Allah dikasih sifat-sifat kemajuan dan sifat-sifat untuk kemaksaan dan tidak menjadi kesuksesan. Nah, yang bisa menggali ini adalah para guru. Maka di Gresik dan Kabupaten Cirebon ini akan bisa maju apabila para gurunya ini menjadi pelopor perubahan, menjadi pelopor perubahan dalam pemikiran. Nah, pelopor perubahan itu sebelum kepada masyarakat harus kepada dirinya sendiri. Cara ngomongnya, cara tingkah lakunya, cara menyelesaikan masalahnya akan terus menerus, lalu kepada anak didiknya lalu menjadi guru, menjadi camat, menjadi polsek, segala macam, dan para tokoh, lalu ternyata di dalam pola pikirnya tertanam di dalam suatu nilai-nilai peradaban dan nilai keilmuan. Nanti setiap memerlukan keputusan bermusyawarah dilandasi dengan nilai-nilai keilmuan, dan itulah akan timbul orang ini berkemajuan. Contoh tadi lagu Indonesia Raya, ternyata lagu itu adalah dulu Indonesia Raya awal, tapi langsung para hadirin menyucikan diri. Kenapa? Ilmunya sudah. Kalau tidak mumpuni, ribut. Nah, makanya Indonesia ini menjadi negara Pancasila. Ya, negara Pancasila itu negara tengah-tengah, tidak ke kiri-kirian, tidak ke kanan-kanan. Nah, tidak sosialis dan tidak juga ke sekuler. Bukan negara agama, tapi negara beragama. Paham agamanya juga benar. Nah, inilah nanti guru ini harus menjadi pelopor perubahan pemikiran dan menjadi pelopor penggerak perkembangan bangsa. Indonesia sekarang menjadi negara yang terbuka, dan kita sekarang hidup di dalam sistem global, maka orang akan bisa apapun bisa masuk, baik itu pemikiran, budaya, segala macam. Maka kita harus disiapkan masyarakat kita itu dengan keilmuannya, dan Indonesia ini kita masuk. Nah, makanya jangan sampai ada guru ternyata terpapar pemikirannya tidak sesuai dengan Pancasila, dengan nilai-nilai Indonesia. Kita sangat sedih bagaimana akan didik masyarakatnya.
Nah inilah kita ini sekarang lagi rame untuk bisa menggoyahkan negara kita, yaitu dengan nilai-nilai perbedaan keagamaan, kepercayaan dan budaya. Nah ini harus kita, guru ini harus menjadi perekat. Kami kemarin dengan Forkopimda untuk berikrar dan kita bersama-sama supaya kita menghadapi untuk tahun 2024 itu harus kondusif. Nah, guru-guru ini harus memberikan pendidikan. Perbedaan itu hal yang biasa. Tidak ada seorang guru ini akan sama berbeda. Dan tidak ada orang yang sempurna. Dalam hal agama pun, orang beragama Islam itu kita satu hal tidak mungkin akan mengartikan itu akan berbeda-beda. Bahwa yang satu bahwa kita ini harus ikuti Al-Quran dan Sunnah sebagai Rasul, sama-sama dalilnya sama tapi artinya nanti berbeda-beda. Nah maka seperti contoh kemarin bulan puasanya berbeda, ternyata lebarannya sama. Nah kalau gosok-gosok bisa orang itu, tetapi inilah guru kita harus tahu, ilmu kita harus tahu. Padahal kita sama. Itu dalilnya sumuwiru yati wakiru. Tapi artinya yang satu sama-sama lihat bulan itu mengartikan akan beda. Bahkan di kesimpulan. Karena kalau beda itu pasti kedudukan bilang di bawah 2 derajat. Itu pasti berbeda. Karena kesimpulan di atas 2 derajat itu pasti sama. Padahal dalilnya itu sama. Nah di Indonesia saking bebasnya yang tidak ilmiah pun bedanya sampai 3 hari 4 hari itu ya bebas saja. Di negara lain di Arab bapak ditangkap kalau di Indonesia inilah maka perlu keilmuan yang tinggi. Bahkan kita sejarah halal bihalal itu dari kearifan lokal. Bahkan pertama kali ini oleh raja yang di Solo abad ke-17, tapi belum secara resmi. Nah, baru secara resmi halal bihalal ini oleh Bung Karno. Kenapa? Karena setelah Indonesia merdeka, Belanda ingin masuk lagi ke Indonesia karena tertarik alamnya yang subur. Maka digosok-gosoklah perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan pemahaman. Nah, Soekarno dia model gitu. Nah, lalu Soekarno sudah ada istiadat orang ini setelah lebaran ini kita kumpul ada ini. Nah, maka Soekarno inilah tanya kepada Kiai Haji Muhammad Rasulullah, bisa nggak ini apakah boleh atau tidak, bagaimana dalilnya? Maka kata Kiai Haji Muhammad Rasulullah lalu cari-cari, oh ini boleh, bahkan dinamanya halal bihalal, kita saling menghalalkan. Maka bapak dan ibu tanya ke orang-orang Arab, artinya dia tahu, tapi dia bingung. Nah, dia bingung orang-orang halal ini saling halal apa-apa, karena di sana tidak tapi budaya. Nah inilah dari kearifan, bahkan wayang, terus tadi juga tari topeng itu dari nilai-nilai kearifan lokal yang ada menjadi lebih baik. Budaya ini apabila dilakukan oleh masyarakat yang ada terus-menerus lalu diamini oleh para tokoh, para pelaku dan itu para pemerintah, menjadilah itu menjadi budaya, menjadi kebiasaan dan menjadilah itu menjadi budaya. Nah, orang yang berbudaya ini biasanya orang mempunyai arti nurani yang paling dalam. Bapak kalau lihat di Syria, di Afghanistan tidak ada budaya, karena ada kekerasan. Nah, orang ada kekerasan yang tembak apa beda yang tembak. Nah, inilah nilai-nilai kita yang baik di dalam halal bihalal ini. Kami berharap kepada para guru harus menjadi pelopor perubahan, menjadi pemersatu kebangsaan. Inilah yang harus, karena guru mempunyai anak-anak didik yang akan dicuci otaknya untuk pemahaman keilmuan.
tapi gue kudu dikit menjadi contoh. Nah, gue contoh dari ucapannya, tingkah lakunya, karena kata ulama, nanti banyak orang itu pinter. Nanti di akhir zaman orang ini pinter dan beragama. Tapi pinter dan agama ini tidak menjadi perubahan dalam pola pikirnya. Uangnya pinter, tapi kepinteran ini tidak membawa perubahan dalam pola pikir. Misalkan kita ada orang sombong. Secara keilmuan sombong itu tidak boleh dan kita pun kesal ada orang sombong. Nah, tetapi kita tanpa sadar kita lalu ke orang lain ke bawahan sombongan. Nah, makanya di sini halal bihalal ini kalau bisa nilai-nilai halal bihalal ini dilakukan tiap minggu atau tiap bulan. Jangan cuma setahun sekali, apalagi cuma sekali halal bihalal salam-salam tulis, tapi harus nilai-nilai halal bihalal. Karena tadi kalau kita puasa itu kita sudah jaminan. Man shoma Ramadan iman Allah bisa bantu walau dan siapa orang-orang yang berpuasa dengan iman dan takwa, wis dosa diampuni. Bersih itu urusan dengan Allah, tapi urusan dengan manusia masih belum. Maka perlulah halal bihalal itu saling menghalalkan. Bahkan di dalam halal bihalal, anak bupati jangan makan, anak ketua PGRI, ketua kepala dinas pendidikan dengan anak buah dalam makan. Biasanya bilang anak ini halal bihalal, maka nilai-nilai halal bihalal itu diterapkan. Orang tua kepada anak pun minta maaf apabila memang anak ini memang anaknya benar terus orang tuanya salah. Kita sering orang ini kita lihat setelah saya sering karena saya ajar gitu ya. Kalau dulu ada orang nakal anak ini, ternyata anak berbeda. Ada orang anak dia terus itu ternyata katanya ini anak baik, ternyata kata pendidikan belum tentu. Semua anak mempunyai potensi. Yang galak, yang ini mempunyai potensi, lalu guru inilah yang bisa mengarahkan potensinya apa. Potensinya apa. Nah, jadi guru inilah yang bisa mengarahkan potensi-potensi, karena manusia ini dikasih potensi oleh Allah. Kalau potensi itu tidak dilaksanakan, maka potensi itu tidak akan tumbuh. Maka guru inilah harus bisa memberikan ini potensi. Bahkan guru sekarang kalau diprotes oleh siswanya jangan marah, tapi guru harus bisa berprotes. Apalagi sekarang kalau anak-anaknya yang ahli dalam bidang IT, terus gurunya enggak, terus begitu gurunya nerangkan masih jadul, lalu diprotes oleh anaknya, ternyata gurunya marah. Ini tandanya bukan jiwa guru. Kalau jiwa guru itu justru kalau di negara-negara maju ada siswa ini yang protes itu bagus, tapi protesnya apa? Lalu dia dibiarkan apa? Sejarah dalilnya apa? Argumennya apa? Lalu kita diluruskan. Nah, kan gitu. Jadi ini ada kasus, ada peristiwa, karena ada guru itu guru SD takon bahwa rukun Islam anak pira dari guru agama pajari murid anak papa. Dari guru salah apa ya boh. Nah itu coba apa anak papaku sadar, sholat, zakat, puasa salah, benar tidak anak haji. Ajar siswa ibu ini tidak pernah baca Quran, ibu ini tidak pernah lihat berita. Haji sudah 2 tahun ditutup, haji sudah 2 tahun ditutup, jadi ada 4. Nah ini anak yang kreatif. Nah, bagaimana guru bisa
melihat anak-anak yang semacam ini, gurunya disalahkan. Gurunya nggak pernah baca Quran, ibu guru itu nggak pernah lihat berita bahwa sekarang sudah 2 tahun ngaji ini ditutup, jadi rukun Islam ada 4 sekarang. Inilah kita di situasi yang pada sekarang. Jadi kita guru ini harus bisa aktif berinovasi. Nah itulah, dan saya sebagai bupati berubah gaya kepemimpinan kita berubah. Kita dari pegawai negeri harus bisa membedakan bagaimana dulu zaman Orde Lama, bagaimana zaman Orde Baru, bagaimana awal reformasi. Nah kita sekarang harus bisa berubah, ajak agar baik, benar pada waktu itu, tapi sekarang sudah lain. Maka saya kepada para pejabat, kamu kepada Pak hidup sama-sama dengan para pejabat, kamu jangan mengharapkan minta petunjuk pada bupati, dan bupati tidak akan memberikan petunjuk kepada kalian. Itu zaman dulu, akasan petunjuk. Makanya kurang kreatif. Kenapa? Khawatir kalau kreatif sama. Sekarang di era sekarang, saya bupati tidak akan memberikan petunjuk apapun. Kenapa? Karena kepala dinas dan pejabat sudah tahu tupoksinya, bagaimana mengembangkan tupoksi itu. Nah, saya sebagai bupati adalah kita mempunyai program secara global, yaitu visi-misi saya, yaitu bersama. Inilah lalu dijabarkan, silakan. Yang ada, kenapa kalau kita ini dari bupati, ini perintah bupati, ini perintah bupati, lalu disalahkan. Ini orang bupati, ini bahkan kepada hal-hal yang lain-lain. Jadi para pejabat ini kalau tidak benar, mau saudaranya, mau tetangganya, mau temannya, mau benar dulu. Karena situasi kita ini situasi reformasi, nilai-nilai lama masih ada, nilai-nilai baru kita harus kita. Nah inilah masih ada orang yang berkesempatan di dalam zaman yang sekarang, dan juga ada orang-orang pikirnya. Nah inilah para pejabat harus bisa berubah dalam pola pikir. Itu saja yang ini dari guru-guru sulit karena kita ditunggu kita rapat paripurna gitu. Hari rapat paripurna sekarang. Maka kita sok guyon dari dewan, hari dewan aja sok pengen dari bupati, hari bupati itu benar, pengen aku dewan. Kenapa? Hari bupati bisa nyewaki dewan, hari dewan bisa bikin bupati. Hari bupati terlambat bisa woki. Itu saja, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekurangannya, dan saya maaf tidak sampai selesai. Saya akan ada rapat paripurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami aturkan kepada Bapak Bupati Cirebon yang telah menyampaikan sambutan. Semoga bermanfaat. Jadi langsung Selamat datang Bapak Bupati dan tim kreatif dari Sanggar Hidayat Jati Baru kolaborasi dengan tim kreatif Presiden 1 Gesit. Silakan. Senang lagu-lagu kreatif.
Bapak Ibu sekalian, mohon berkenan kembali menempati tempat duduk yang telah disediakan. Hubungan Bapak Kepala kita hari ini sudah hadir dan acara kami lanjutkan. Sekali lagi mohon berkenan kembali menempati tempat yang telah disediakan. Acara belum ditutup. Pada rekan-rekan panitia, sekali lagi mohon berkenan untuk dibantu dan menempati kursi tempat duduk semula untuk acara kami lanjutkan. Sehubungan Bapak Gubernur Cirebon akan menghadiri kegiatan rapat paripurna di DPRD Kabupaten Cirebon. Dan yang ada di luar mohon berkenan untuk menempati ruang utama di dalam karena kursi yang masih kosong. Sekali lagi mohon berkenan untuk acara yang kami lanjutkan dengan agenda pokok siraman rohani atau tausiah berhikmah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Sirojudin MC. Beliau adalah Ketua MUI Kecamatan Gresik sekaligus sebagai Dewan Pembina PGRI Cabang Gresik, dan saat ini beliau menjabat sebagai Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Bagi Bapak Ibu mohon berkenan tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu. Dengan segala hormat untuk kembali menempati kursi semula. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, masuki acara pokok tausiah bil hikmah atau mau'izatul hasanah dan ditutup dengan pembacaan doa akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Sirojudin MC. Pada beliau dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Yang sangat kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Cirebon baru saja meninggalkan acara ini. Bapak Kepala Dinas juga Kabupaten Cirebon, Ketua PGRI Kabupaten Cirebon, Kecamatan Gresik, para Kapolsek Padang Ramil, Ketua PGRI Kecamatan Gresik, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Keluarga besar PGRI Kecamatan Gresik yang berbahagia,
wabarakatuh. Khusus Kasulan Kula Sedoyo Bapak Haji Mansur. Alhamdulillah kula senang sangat berdamping untuk pagi dan Pak Haji. Alhamdulillah manfaat tinggi sangat pagi. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah atas izin dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pagi dan siang ini kita bisa ketemu bareng, kumpul bareng dalam rangka silaturahmi dan perjalanan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang sangat berbahagia, acara halal bihalal ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi dan kebiasaan kita bangsa Indonesia. Halal bihalal itu kalimatnya bahasa Arab, tetapi di dunia Arab sendiri tidak dikenal. Di dunia Arab itu halal bihalal, kata halal atau haram itu digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan muamalah. Jual belinya sesuai dengan aturan itu halal. Jual belinya tidak sesuai dengan aturan itu halal. Jadi bahasa Arab, tetapi di dunia Arab sendiri tidak dikenal istilah halal bihalal. Istilah halal bihalal itu khusus ada di masyarakat Muslim Indonesia. Kalau kita melihat ke belakang sejarah penggunaan istilah halal bihalal, itu bisa dilihat dari tahun 1948. Tahun 1948, belum lama kita merdeka. Bung Karno saat itu sebagai presiden merasa kurang nyaman, merasa resah. Kenapa? Karena elit bangsa Indonesia, tokoh-tokoh politik bangsa Indonesia pada saat itu tidak harmonis. Ya, petinggi-petinggi partai itu saling intip, saling curiga. Nah, kata Bung Karno itu tidak kondusif. Mestinya para elit bangsa ini memikirkan bagaimana perjalanan bangsa Indonesia ke depan, tetapi ini nuansanya tidak baik, sulit berkomunikasi, saling curiga. Akhirnya Bung Karno menghubungi Kiai Haji Wahab Nasrullah, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Kata Bung Karno, Kiai Wahab, saya resah dengan kondisi para pemimpin bangsa saat ini. Sulit sekali berkomunikasi dan bertemu, padahal banyak agenda besar yang harus dibicarakan bersama. Kata Kiai Wahab, ya Pak Presiden diundang saja habis Lebaran ini, diundang saja untuk acara silaturahim. Kata Bung Karno, kalau acara silaturahim itu biasa, tidak menarik dan mereka tidak akan datang. Akhirnya kata Mbak Wahab, ya sudah, diundang saja para tokoh-tokoh itu di istana, kumpul dalam acara halal bihalal. Jadi pencetus halal bihalal itu bahwa Rasulullah. Halal bihalal isinya silaturahim, ya. Isinya silaturahim tapi bahasanya halal bihalal. Ini namanya khasa'is Islam di Indonesia. Ciri khas Islam di Indonesia
Jadi banyak tradisi-tradisi Islam kita di Indonesia ini yang memang di Arab sendiri tidak ada. Ya. Di Arab adanya silaturahim. Silaturahim ya dimanapun ada. Ada lagi ya ciri-ciri yang hanya ada di Indonesia. Sekarang ini kita sudah mulai ramai ya orang yang mau berangkat haji itu mengadakan acara apa itu? Walimah safar. Bahasa Arab walimah bahasa Arab, safar bahasa Arab. Ya. Tapi di Arab sendiri nggak ada itu. Masyarakat Arab itu nggak ada. Kalau mau naik haji terusan bikin syukuran walimah safar itu nggak ada. Jangankan walimah safar, sebutan haji sendiri itu di negara Arab itu nggak ada. Ya. Saya mempelajari bahasa Arab, ya. Kebetulan spesialisasi saya bahasa Arab. Orang Arab asli itu nggak ada yang dipanggil Pak Haji, itu nggak ada. Yang dipanggil Bu Haji itu nggak ada di sana tuh. Tapi kalau kita orang Cirebon, orang Melayu, wong Gesik, wis lunga haji tapi diundangnya beli Pak Haji, beli Bu Haji, kayak beli dulu, permut beli dulu. Lu padahal sedikit nih diundang tuh. Pak kamu ternyata dunia, Pak Dun, diundang Pak Dun dong, beli begini. Lu padahal sih. Di bawahnya saya ya contoh, ya kan? Jadi itu fasois Islam Indonesia, tipikal Islam di Indonesia. Ya. Jadi halal bihalal ini juga sama. Ya. Halal bihalal itu bahasa Arab, tetapi di dunia Arab sendiri tidak ada. Intinya bahwa setelah Idul Fitri sesuai dengan namanya Idul Fitr, kembali kepada kesucian. Kalau kita baru puasa saja, itu yang dimaafkan, yang dibebaskan baru kesalahan-kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keikhlasan, maka semua dosanya akan dihapus. Itu baru dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa dengan sesama itu belum hilang. Dosa dengan sesama itu belum terhapuskan sebelum saling menghalalkan, sebelum saling memaafkan. Nah, dengan halal bihalal ini kira-kira kesucian kita tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga kepada sesama kita. Para bapak, para ibu yang sangat saya hormati, kenapa kita manusia itu harus saling bermaaf-maafan? Karena manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih syahwat. Dikasih apa, Bu? Syahwat apa, Bu? Awas ini. Syahwat ini bahasa Arab, tetapi kadang-kala dipahami hanya dari satu sisi. Karena biasanya apa? Ini iklan kan mengobati lemah, lah apa ya? Syahwat itu bahasa Arab, artinya adalah ambisi. Saya tidak tahu kenapa akhirnya kata syahwat hanya dikonotasikan untuk hal-hal yang sifatnya apa nih? Biologis ya? Apa itu? Ya karena sudah sering membaca iklan pengobatan lemah syahwat sih.
Ibu-ibu takut nggak dengan lemah syahwat, Bu? Manusia diciptakan oleh Allah dilengkapi dengan syahwat. Syahwat itu apa? Ambisi. Ambisi itu bisa baik, bisa buruk. Ya. Sebagaimana tersebut dalam surat Al-Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa' wal banin wal qanatir al-muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dilengkapi, dihiasi dengan ambisi, dengan syahwat, keinginan. Nah ini keinginan, syahwat, ya. Keinginan untuk apa? Pertama, minat nisa. Ambisi pertama manusia itu yang laki-laki ingin memiliki perempuan, yang perempuan ingin memiliki laki-laki. Itu ambisi pertama kali. Saat manusia pertama kali balik, baik laki-laki dan perempuan, maka yang terpikir olehnya adalah ingin memiliki lawan jenis. Disebut dengan masa puber. Laki-laki pengen perempuan, perempuan pengen laki-laki, normal. Lamun ana wong lanang dipengen wong wadon normal beli ngono. Beli normal. Lamun wong wadon dipengen wong lanang normal beli. Buat normal. Lah ambisi ingin memiliki lawan jenis ini sering sekali menimbulkan persoalan dan gesekan sosial. Harus boten, Bu. Maka dilihat dalam berita itu, anak-anak muda kaum bulan sekali apa? Rebutan bocah wong wadon jampakan rebutan sama kuno. Tuh, Arjuna ireng teman larangnya ya. Itu jelas. Manusia dihiasi dengan ambisi, dengan syahwat. Yang kedua, wal banin. Ambisi pengen memiliki keturunan. Nah, ini tidak semua orang dalam kehidupan ini bisa dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keturunan. Semuanya pengen, tetapi ada yang terlaksana, ada yang tidak. Kehidupan dunia ini akan terasa indah apabila dua hal terpenuhi. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Urip ning dunia akan terasa indah dan nikmat apabila dua hal terpenuhi. Yang pertama al-mal, kecukupan secara ekonomi. Duitnya akeh, ya, cukup bahkan lebih. Tapi kalau satu hal saja itu belum lengkap, harus diikuti dengan wal banun, memiliki keturunan. Duitnya pirang-pirang, mobilnya bagus-bagus, orang dua anak, nentes beli kuno. Bu, duitnya akeh bisa, mobilnya akeh sawah enggak, tapi beli duit anak enak diurut. Sebaliknya juga anaknya banyak, anaknya akeh. Bu, wong gesit dianggap anaknya akeh, bahkan dianggap tidak, Bu. Kalau sih kan, kalau sih tidak sekolah di Baburan. Anaknya banyak, tapi hartanya tidak ada. Bagaimana rasanya? Lena.
sedih. Apa mana gagate lebar tandur, gagate undang tercapai, aduh, menes. Jadi hidup di dunia akan terasa manfaat, akan terasa indah itu kalau bahan terpenuhi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian yang alhamdulillah dianugerahi oleh Allah materi yang cukup, anak keturunan juga cukup, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu. Jangan malah setelah punya anak, punya harta malah lupa. Tidak boleh. Adakah fenomena sosial semacam ini terjadi? Uangnya banyak, hartanya banyak, tetapi tidak bersyukur kepada Allah. Adakah? Bukan. Oleh sebab itu Allah tegur dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu membuat kamu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih itu? Nembe anak, nembe anak. Saking sayangnya anak, ngurusi anak, lalen ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nembe duwe mobil, kelakon tuku mobil alam bengi ngelus-ngelus mobil bae. Akhirnya pun sholatnya lalen, ngajare lalen dia makan sekolahnya. Jangan sampai tidak boleh. Ya, la in syakartum la azidannakum. Justru kita, Bapak dan Ibu sekalian yang mendapatkan anugerah luar biasa dari Allah, harus lebih rajin bersyukur agar nikmat itu akan Allah tambahkan. Amin ya Rabbal alamin. Yang ketiga, ambisi manusia berikutnya apa? Yang pertama ingin memiliki perempuan, yang kedua ingin memiliki anak, yang ketiga ingin memiliki harta.